Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Adibudin Al-Halim, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu hadis tarbawi yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidik Bersikap Pengasih dan Adil. Latar belakang: pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Seorang pendidik harus memiliki sifat kepribadian yang positif. Bagaimanapun alasannya, seorang pendidik harus memiliki sifat kelebihan dari anak didiknya, karena seorang pendidik bertugas mendidik dan mengajar anak-anak didik serta mengantarkannya menuju keberhasilan tujuan yang dicita-citakan, yakni memiliki kepribadian yang takwa kepada Allah. Sulit rasanya seorang pendidik mampu membawa anak didiknya menuju keberhasilan tujuan pendidikan tersebut jika seorang guru atau seorang pendidik tidak terlebih dahulu memiliki sifat-sifat kepribadian tersebut. Seorang guru di samping keberadaannya sebagai figur contoh di hadapan anak didik, dia juga harus mampu mewarnai dan mengubah warna anak didik dari kondisi yang negatif menjadi positif, dari keadaan yang kurang menjadi lebih. Yaitu apa? Dari tidak bisa menjadi bisa. Guru atau pendidik terhadap anak didik bagaikan orang tua terhadap anak-anaknya. Hakikat orang tua adalah pendidik atau guru utama dan pertama. Banyak sifat kepribadian yang harus dimiliki seorang pendidik. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan: yang pertama, apa pengertian pendidik; yang kedua, apa saja syarat-syarat pendidik; yang ketiga, bagaimana uraian hadis tentang pendidik bersikap adil; yang keempat, bagaimana uraian hadis tentang sifat pengasih dan adil. Tujuan penulisan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian pendidik, yang kedua mengetahui syarat-syarat pendidik, yang ketiga mengetahui isi hadis tentang pendidik bersikap adil, adapun yang keempat yaitu mengetahui isi hadis tentang sifat pengasih dan adil. Pengertian pendidik: pada hakikatnya pendidik dalam pandangan Islam minimal ada 4, yaitu Allah, pendidik alam semesta, para rasul, orang tua, dan guru. Secara etimologis, istilah pendidik dalam Islam sering disebut dengan istilah murabbi, mu'alim, atau mu'adib. Menurut para ahli bahasa, kata murabbi berasal dari kata rabbah yurabbi yang berarti membimbing, mengurus, mengasuh, dan mendidik. Kata mu'alim merupakan bentuk isim fa'il dari alama yu'allimu yang biasa diterjemahkan mengajar atau mengajarkan. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam firman Allah yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Sementara istilah mu'adib berasal dari akar kata adzaba yu'adzibu yang diartikan mendidik. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasul, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku, maka ia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan. Fadil Al-Jamali mengatakan pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar atau fitrah atau potensi yang dimilikinya. Syarat-syarat guru atau pendidik. Syarat untuk menjadi seorang guru ditinjau dari ilmu pendidikan Islam secara umum, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat rohani. Guru adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya. Yang kedua, berilmu. Ijazah bukan semata-mata secarik
kertas, tetapi adalah suatu bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu sehat jasmani. Guru yang mengidap penyakit menular akan sangat membahayakan kesehatan anak didiknya. Yang keempat, berkelakuan baik atau berakhlak mulia. Jika guru memiliki akhlak mulia dalam mendidik anak, maka anak-anak akan meniru atau mencontoh sifat guru tersebut. Pendidik bersikap adil. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397. Matan hadis, Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman wa Muhammad bin Nu'man bin Bashir annahuma haddatsahu an Nu'man bin Bashir anna abahu atabihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu abni hada khulaman faqala akula waladika nahalta mitlahu qala la qala farji'u. Artinya telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin An-Nu'man bin Bashir bahwa keduanya menceritakan kepada An-Nu'man bin Bashir bahwa bapaknya datang bersamanya menemui Rasulullah SAW lalu berkata, aku hadiahkan anakku ini sebagai ghulam atau pembantu. Maka beliau berkata, apakah semua anakmu kamu hadiahkan seperti ini? Dia menjawab, tidak. Maka beliau bersabda, kalau begitu lebih baik kamu bawa pulang kembali. Kosakata atau mufradat. Nahaltu sama dengan wahabtu, artinya aku memberi suatu pemberian yang tidak karena membalas budi. An-nahal juga bisa diartikan madu, kemudian diartikan memberi karena pemberian itu manis seperti madu. Khulaman artinya budak, pembantu atau pelayan. Waladika artinya anakmu. Kata walad mencakup laki-laki dan perempuan. Farji'hu artinya maka kembalikanlah dia atau minta kembali. Penjelasan sarah hadis. Hadis di atas menjelaskan pengajaran Nabi terhadap seorang bapak agar bertindak seadil-adilnya terhadap anak-anaknya. Seorang bapak di dalam rumah tangganya sebagai pendidik terhadap keluarganya harus bersikap adil baik dalam sikap, ucapan, dan segala tindakan. Sikap adil mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tindakan adil dari orang tua atau dari pendidik merupakan pendidikan terhadap anak-anaknya. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Nu'man yang bernama Bashir pernah membawa anaknya yakni Nu'man datang menghadap Rasulullah SAW mohon dipersaksikan bahwa ia memberi anaknya seorang pembantu rumah tangga. Ada beberapa periwayatan yang sama dengan hadis di atas sebagai berikut. Faqala aku la waladika nahalta qala la qala fa inni la asyhadu ala jaurin. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bertanya, apakah setiap anakmu kamu berikan? Ia menjawab tidak. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi atas kezaliman dan ketidakadilan. Riwayat Ahmad nomor 17.684. Faqala akulla banika qad nahalta mithla ma nahalta Nu'man qala la qala fa ashhid ala hadha ghairi thumma qala ayasurruka ayakunu ilaika fil birri sawa'an qala bala qala fala idza. Dalam riwayat lain beliau bertanya, apakah semua anak-anakmu telah kamu beri sebagaimana pemberianmu kepada Nu'man? Ayahku menjawab, tidak. Beliau bersabda, mintalah saksi kepada orang lain selainku. Beliau melanjutkan sabdanya, apakah kamu tidak ingin mereka berbakti kepadamu dengan kadar yang sama? Ayahku menjawab, tentu. Beliau bersabda, jika begitu janganlah lakukan perbuatan itu lagi. Hadis riwayat Muslim nomor 3059. Ketika Nu'man bin Al-Bashir minta persaksian itu ditanya oleh Rasulullah SAW, akulla
banika qad nahalta misla, apakah semua anakmu kamu beri pembantu seperti ini? Pertanyaan ini sebenarnya sudah mengharuskan pemberian orang tua terhadap anak itu harus sama. Adapun sama artinya pemberian pun harus sama. Ketidakadilan dalam pemberian akan memicu pertikaian dan perkelahian. Ketika Basir ditanya apakah semua anak kamu beri pembantu yang sama, jawabnya la, tidak. Artinya tidak semua anak diberi bantuan oleh sang ayah. Maka Rasulullah SAW bersabda, farji'hu, tariklah kembali pemberianmu itu. Artinya pemberian bantuan orang tua tersebut harus diminta kembali karena terjadi kecurangan atau ketidakadilan, yaitu bantuan hanya diberikan kepada seorang anak saja sementara yang lain tidak. Dalam satu riwayat dengan tegas Rasulullah SAW menuntut keadilan orang tua terhadap anaknya. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum qala faradda atiyatahu. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Pemberian atau dalam bahasa fikihnya hibah memang tidak sama dengan harta warisan. Perbedaannya yaitu hibah diberikan pada saat orang tua masih hidup, sedangkan warisan itu dibagi dan dimiliki pada saat orang tua telah meninggal dunia. Hibah diberikan harus pada semua anak dan sama bagiannya, sedangkan harta waris dibagikan semua anak tetapi tidak harus sama sebagaimana yang diatur dalam Islam. Keadilan terhadap anak dimaksudkan anak mempunyai hak yang sama baik dalam hibah, nafkah, pendidikan dan lain maupun dalam menerima harta warisan. Jika adil diartikan hak yang sama, maka pembagian waris, nafkah, kesehatan dan pendidikan tidak harus sama diberikan kepada anak kecuali hibah. Tentunya orang tua lebih suka jika seluruh anaknya sama-sama berbuat baik terhadapnya dan tidak suka jika hanya sebagian dari anak-anaknya saja yang berbuat baik kepadanya. Yasurruka ayakunu ilaika fil birri sawaan. Bukankah akan menyenangkanmu jika bakti mereka padamu sama? Riwayat Ahmad nomor 17.643. Perbuatan baik dari anak-anak akan tumbuh dari keadilan orang tua terhadap mereka. Oleh karena itu, keadilan orang tua sebenarnya merupakan pendidikan terhadap mereka. Demikian juga keadilan seorang guru terhadap murid-muridnya selalu dituntut sebagaimana keadilan orang tua terhadap anak-anaknya. Guru harus adil terhadap anak didiknya dalam pelayanan kependidikan dan kepengajaran, tidak membeda-bedakan antara satu dan lainnya. Semua harus dilayani dengan sikap dan penilaian yang sama. Tidak ada bedanya antara anaknya orang kaya dan yang tidak kaya. Tidak bedanya antara yang cantik, ganteng dan yang tidak cantik, ganteng dan seterusnya. Keadilan seorang guru dalam kelas akan menumbuhkan suasana kondusif dan merupakan pendidikan terhadap mereka. Seorang guru tentu merasa senang jika murid-muridnya sama-sama berbuat baik dengan sesamanya. Kajian sanad tabel periwayatan hadis riwayat Bukhari nomor 2397. Nama periwayat yang pertama Nu'man bin Bashir al-Ansari al-Khazraji. Urutan sebagai perawi 1, urutan sebagai sanad 5. 2. Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Urutan sebagai perawi 2, urutan sebagai sanad 4. 3. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Urutan sebagai perawi 3, urutan sebagai sanad 3. 4. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr. Urutan sebagai perawi 4, urutan sebagai sanad 2. 5. Abdullah bin Yusuf. Urutan sebagai perawi 5, urutan sebagai sanad 1. 6. Bukhari. Urutan sebagai perawi 6, urutan sebagai sanad mukharijul hadis. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, seorang pendidik baik guru maupun orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam segala hal yang baik dalam sikap pelayanan dan penilaian.
Dua, dalam masalah hibah terhadap anak harus dilakukan secara merata dan sama atau tidak semua. Tiga, anak berhak menerima keadilan, tetapi makna keadilan yang sesungguhnya tidak selalu diartikan sama. Empat, kesungguhan para sahabat pada ilmu atau hukum Islam ketika menghadapi suatu persoalan selalu bertanya kepada Nabi atau dipersaksikan kepadanya. Pendidik harus pengasih dan adil. Matan hadis, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Bakar yakni Ibnu Mudhar an Ibnu Hadi an-Ziyad bin Abi Ziyad Maula bin Ayas haddatsahu an Iraq bin Malik samituhu yuhadditsu Umar bin Abdul Aziz an Aisyah annaha qalat ja'atni miskinatun tahmilu snataini laha fa'at amtuha thalatha tamaratin fa'at kulla wahidati minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha fastad'amatha ibnataha fasaqat tamratan lati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha qad aujaba laha bihal jannata aw a'taqaha biha nan nar. Artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Bakar yaitu Ibnu Mudhar dari Ibnu Al-Had bahwa Ziyad bin Abu Ziyad budak dari Ibnu Ayasi telah menceritakan kepadanya dari Irak bin Malik. Aku mendengarnya bercerita kepada Umar bin Abdul Aziz dari Aisyah, dia berkata, telah datang kepadaku seorang wanita miskin yang membawa 2 anak perempuan. Lalu saya memberinya makan dengan 3 buah kurma. Wanita tersebut memberikan kurmanya satu persatu kepada kedua anaknya. Kemudian wanita tersebut mengangkat 1 kurma ke mulutnya untuk dia makan, tapi kedua anaknya meminta kurma tersebut. Akhirnya dia pun memberikan kurma yang ingin ia makan kepada anaknya dengan membelahnya menjadi 2. Saya sangat kagum dengan kepribadiannya. Lalu saya menceritakan apa yang diperbuat oleh wanita tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya untuk masuk surga atau membebaskannya dari neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 4764. Kosa kata atau mufradat, miskinatun artinya wanita miskin, peminta atau pengemis. Fa'at amtuha artinya maka aku beri makanan dia. Ila fiha artinya ke mulutnya, kata fi asalnya famun berarti mulut. Fastat amathu artinya maka dia minta makan akan dia. Fasaqat tamrati artinya maka ia membelah, memotong kurma itu. Fa'ajabani sa'nuha artinya maka kondisinya mengherankan aku. Aujabalaha artinya wajib baginya, berhak baginya. A'taquha artinya merdekakannya. Hadis di atas menjelaskan adanya seorang wanita miskin bersama 2 orang anak wanitanya datang kepada Aisyah minta sedekah makanan. Waktu itu dikasih 3 butir kurma, tentunya sesuai dengan kondisi Aisyah. Pada saat itu adanya kurma yang terbatas, di samping sesuai dengan jumlah jiwa yang hadir, yakni seorang ibu dan 2 orang anak wanita. Sebagian riwayat menyatakan kalau pagi hari tidak ada makanan apa-apa di rumah Nabi berpuasa. 3 butir kurma itu diserahkan langsung ke tangan seorang ibu. Kemudian 3 butir kurma itu diberikan secara adil oleh ibundanya. Masing-masing anak 1 butir kurma dan 1 butir lagi untuk ibunya. Begitu kedua anaknya mendapat makanan langsung dimakannya dengan lahap. Adapun ibunda memakan belakangan, baru mengangkat tangan kanannya ke arah mulut untuk makannya. Belum sempat dimakan kedua anaknya meminta makan lagi kepada ibunya. Karena sebutir kurma belum dirasakan mengenyangkan dari kelaparan, hati ibu yang penuh kasih sayang itu tidak tega memakannya walaupun ia juga sangat lapar. Ibu yang bijak, adil dan penuh kasih sayang tentu membaginya secara sama. 1 butir kurma itu dibelah menjadi 2 dan dibagi untuk berdua. Dirinya rela tidak kebagian.
Begitu jiwa kasih sayang seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya demi kesenangan dan kesejahteraan anak-anaknya. Padahal masih ada kesempatan untuk dirinya andai kata sebutir kurma itu dibelah menjadi 3. Tetapi seorang ibu ini memang benar-benar tulus dan sayang. Kondisi seorang yang demikian yang membuat Aisyah takjub dan menyampaikan peristiwa itu kepada Rasul SAW. Ia mengatakan, innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqoha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya untuk masuk surga atau membebaskannya dari neraka. Pahala orang yang bersikap sayang dan adil terhadap anak-anaknya adalah masuk surga dan selamat atau merdeka dari ancaman api neraka. Balasan orang yang sayang terhadap anak-anaknya adalah baik langsung atau sebagai pembebasan dari api neraka. Sungguh keadaan yang menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi SAW. Sifat orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan tidak memperoleh sedekah melainkan sekedar kesanggupannya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Yang artinya orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Kajian sanad tabel periwayatan hadis Muslim nomor 4764. Nama periwayat yang pertama Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, urutan sebagai perawi 1, urutan sebagai sanad 6. Yang kedua Irak bin Malik, urutan sebagai perawi 2, urutan sebagai sanad 5. 3. Ziyad bin Abi Ziyad Maisarah, urutan sebagai perawi 3, urutan sebagai sanad 4. 4. Yazid bin Abi Abdullah bin Usamah bin Al-Had, urutan sebagai perawi 4, urutan sebagai sanad 3. Yang kelima Bakar bin Mudhar bin Muhammad Al-Hakim, urutan sebagai perawi 5, urutan sebagai sanad 2. Yang keenam Utaibah bin Said bin Jamil bin Lorif bin Abdullah, urutan sebagai perawi 6, urutan sebagai sanad 1. Yang ketujuh adalah Muslim, yaitu urutan sebagai perawi 7, urutan sebagai sanad yaitu Mukharijul hadis. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis adalah yang pertama, hadis menunjukkan sifat kasih sayang dan keadilan seorang pendidik, yakni seorang ibu terhadap anak-anaknya. 2. Di antara kasih sayang ibu adalah kerelaan seorang ibu yang membagikan sebutir kurma untuk anaknya berdua sekalipun dirinya tidak kebagian kurma. Ketiga, sifat keadilan pendidik seorang ibu terhadap anaknya berdua adalah membagikan kurma yang sama 1 ditambah setengah kepada masing-masing anak. 4. Di antara kasih sayang seorang guru terhadap murid-muridnya adalah mengajarkan etika dan hal-hal yang penting dalam tatanan hidup di dunia dan akhirat. 5. Islam perhatikan terhadap anak-anak wanita dan tidak membedakan dengan anak pria. Bahkan Islam memberi motivasi bagi siapa yang diuji mempunyai anak-anak wanita. Ia senang dan memperhatikan pendidikannya, maka mereka sebagai penghalang masuk neraka. Kesimpulan, pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar fitrah atau potensi yang dimilikinya. Syarat untuk menjadi seorang guru ditinjau dari ilmu pendidikan Islam secara umum, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat rohani, berilmu, sehat jasmani, berkelakuan baik atau berakhlak mulia. Adil, seseorang pendidik hendaknya berkepribadian adil di tengah-tengah anak didiknya, baik dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah lakunya. Seorang sahabat Nu'man bin Bashir namanya ketika mempersaksikan di hadapan Nabi suatu pemberian, yakni seorang pembantu kepada salah satu anak
ditolak oleh Nabi karena anaknya yang lain tidak diberi pemberian yang sama. Pengasih dan adil, seorang ibu dipuji oleh Rasulullah SAW dijanjikan surga karena kasih sayang dan keadilannya terhadap kedua putrinya. Ketika seorang ibu mendapat 3 butir kurma dari Aisyah, dibagi secara adil masing-masing 1 butir kurma. Seorang ibu ketika makan bagiannya tiba-tiba direbut oleh kedua putrinya tersebut, lantas dibagi rata masing-masing sebelah atau separuh kurma. Ibu rela tidak makan apa-apa demi menyenangkan atau kasih sayangnya terhadap kedua putrinya. Kualitas hadis. Yang pertama, hadis Bukhari nomor 2397. Sanad hadis yang diteliti bersambung dengan mukhrijul sampai Rasulullah SAW sebagai sumber pertama. Para periwayat yang menjadi sanad pada hadis Bukhari 2397 adalah orang-orang yang siqoh. Jadi dapat disimpulkan hadis yang diteliti memenuhi syarat sebagai hadis sahih dilihat dari segi sanadnya. Yang kedua, hadis Muslim yaitu nomor 4764. Sanad hadis yang diteliti bersambung dari mukhrij sampai Rasulullah SAW sebagai sumber pertama. Para periwayat yang menjadi sanad pada hadis Muslim nomor 4764 adalah orang-orang yang siqoh. Jadi dapat disimpulkan hadis yang diteliti memenuhi syarat sebagai hadis sahih dilihat dari segi sanadnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya mempresentasikan tugas hadis tarbawi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.